saya laporkan bahwa kita menyelesaikan semua jenis diklat yang menjadi prioritas dari masing-masing direktorat. Jadi kurikulum silabus ini, penyusunan kurikulum silabus ini dengan mengakomodir semua direktorat sehingga kompetensi di bagian direktorat masing-masing insya Allah dapat terpenuhi. Ini nanti laporannya akan lebih banyak berupa angka, tapi yang saya ingin sampaikan Pak Dir SDM, Bu Rini, bahwa begitu antusiasnya teman-teman sehingga banyak sekali kurikulum silabus ini jenisnya lah. Mungkin baru sekali ini ada pengajuan usulan misalnya dari Direktorat SDM dan Umum itu sampai 8 kurikulum untuk tahun depan. Biasanya di tahun-tahun lalu menurut laporan teman-teman Puslitbang Diklat itu hanya 2 dan 3 untuk SDM dan Umum. Yang agak banyak tuh PP ada 4, kemudian teknik itu biasanya 2, nah lebih dari 4 lah. Sekarang ini di SDM Umum terbanyak ada 8 jenis, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eli paparannya mengenai mata diklat apa saja yang akan dilakukan. Di Direktorat SDM dan Umum, jadi ada pelatihan keprotokolan, ada pelatihan manajemen talenta, ada pelatihan manajemen kinerja, ada pelatihan teknis jabatan fungsional kepegawaian, kemudian ada pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis manajemen ASN. Ini ada yang kemudian disortir jadi menjadi 8 tadi yang saya sampaikan. Walaupun 8 ternyata Direktorat SDM atau Komisi SDM Umum ini cepat sekali menyelesaikannya Pak. Karena kemarin Bu Rini langsung direkturnya nongkrong di sini sama-sama dengan kita. Dan berbeda dengan direktorat lain misalnya PP dan RPU yang masih agak-agak ngarang ketika menyusun mata ajar, Direktorat SDM dan Umum dan Keuangan ini cepat sekali karena sudah ada acuannya. Misalnya untuk protokol dia ke KSP misalnya seperti itu. Untuk perpajakan mana ada ke LKPP, ada ke PKN, ada ke Kominfo, yang semua sudah detail. Kemarin diarahkan dan saya baru tahu tuh Pak di SDM. Terima kasih, jadi lebih mudah ternyata seperti itu. Demikian juga dengan keuangan itu sangat mudah karena nggak pakai ngarang, langsung ada acuan-acuan mata ajarnya. Semua sistem pelaksanaan diklat atau workshop yang dilakukan oleh semua direktorat ini sebenarnya pada intinya ada 3 jenis. Yang pertama klasikal, murni klasikal, yakni peserta datang langsung ke Puslitbang Diklat, kemudian dalam jumlah peserta yang tidak terlalu banyak, misalnya paling banyak 40 orang, itu disampaikan materi. Kemudian ada yang murni online atau e-learning, dari pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi e-learning Puslitbang Diklat, itu keuntungannya bisa banyak sekali peserta yang bisa ikut dan juga bisa terjaga kualitasnya. Kemudian ada yang blended campuran antara pertemuan fisik langsung datang ke Diklat dan juga e-learning. Kemudian di daftar workshop Direktorat Program dan Produksi. Usulan kemarin pada prakursil itu di BSD ada 9, tapi diperas lagi oleh teman-teman yang ada di subkomisi Direktorat Program dan Produksi yang diwakili Sematawayang Heruta Karino Sagi dan teman-teman Puslitbang Diklat. Ada 5 diklat, yakni diklat ini terbalik ini kayaknya. Diklat reporter, kemudian workshop audio dokumenter, kemudian diklat manajemen produksi siaran, kemudian diklat standarisasi presenter, kemudian workshop perencanaan siaran, kemudian diklat sandiwara radio, kemudian workshop tata kelola media sosial dan workshop jurnalistik untuk multi platform. Jadi cukup banyak juga nih, ada ternyata 6, 9, 10 ya. Ada 10 diklat. Nggak tahu nanti berapa yang terrealisasinya ya. Tapi ini yang diusulkan oleh Direktorat PP. Kemudian di Direktorat Keuangan, ini ada 5. Ada diklat akuntansi, ada diklat bendahara, ada workshop
Sakti seluruh modul yang juga sudah dipresentasikan oleh Pak Bowo. Nah, Pak Bowo mana Pak Bowo tuh? Nah, Bowo. Kemudian ada workshop penata usahaan PNBP dan workshop perpajakan. Kemudian di Direktorat Teknologi dan Media Baru ada 4 diklat, yakni diklat dasar teknisi broadcasting, diklat maintenance dan troubleshooting peralatan teknik, kemudian diklat teknologi jaringan pada studio siaran, dan pelatihan maintenance pemancar DRM dan FM. Ada Pak Beni tolong agak berdiri dan buka maskernya sekilas. Nah, ini Pak Beni dari Direktur TNB, dan Pak Agus. Nah, dari Pak Agus. Ini Pak Agus poli-poli kalau saya pakai itu. Itu untuk Direktorat Teknologi dan Media Baru. Kemudian untuk Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha juga ada 4 diklat, yakni diklat digital marketing, workshop kehumasan, kemudian workshop branding management, dan diklat teknis marketing. Ini ada perwakilannya Mbak Yulan, diri Mbak Yulan dan Bu ini tambah kenal, dan juga Mas Hasanuddin. Hasanuddin. Alhamdulillah semangat teman-teman ini semakin berkobar karena di skop komisi LPU ini juga didatangi langsung, ditongkrongi Pak Ketua Dewas. Jadi diskusinya agak hangat dan menggetarkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dengan kehadiran Pak Dedi yang mewakili Dirut, mewakili direksi lainnya, Ibu ini mewakili Dewas. Juga terima kasih yang banyak untuk Pak Iwan, Kepsta RRI Malang, kolega saya yang menjadi tuan rumah di sini. Setelah semua ini disusun, insya Allah kami nggak meninggalkan PR di sini. Tinggal kita bikin TOR dan RAB-nya, kemudian susun RKAKL. Nanti kita akan lihat berapa dari usulan diklat yang kita ajukan ini yang terrealisasi. Mudah-mudahan bertambah sesuai dengan harapan kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan teman-teman saya hebat di diklat ini, Pak Fauzan dan kawan-kawan, mohon berdiri. Tim yang malas kepala. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapus Litbang Diklat Pak Soleman Yusuf atas laporan penyelenggaraan kurikulum dan silabus yang sudah disampaikan ya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan memberikan pengarahan sekaligus berkenan untuk menutup rangkaian kegiatan penyusunan kurikulum dan silabus Puslitbang Diklat LPPR RI. Sebelum ke Pak Dedi, saya mau mengundang Ibu Rini dulu ya. Bu Rini, monggo untuk sambutannya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Ibu Rini Purwandari. Aku udah tinggi kok sini. Saya pendek. Nanti Bapak karena butuh Bapak Palu kan, mau di sana. Di sini aja. Baik, yang saya hormati Pak Oh iya, ya. Yang saya hormati Pak Dedi, Dir SDM, Pak sahabat saya, Pak Soleh, Pak Sol, Kapus Litbang Diklat. Kadang-kadang karena baru di sini saya ketemu Litbang dengan Diklat jadi satu. Jadi kadang-kadang keselimpet ingatnya Pusdiklat gitu doang. Tapi di sini masih ya Pak Puslitbang Diklat kan. Katanya kan sebentar lagi berubah kan. Ya Pak Dedi ya. Pak Sulaiman, terima kasih banyak, istimewa hasilnya. Pak Iwan yang sudah sejak
seminggu ini kita repotin dengan segala macam kegiatan. Kemudian teman-teman angkasawan-angkasawati, Puslitbang Diklat, perwakilan seluruh direktorat, selamat sore, salam sehat, tetap semangat, salam sejahtera buat kita semua. Saya appreciate dengan kerja Pak Suleman dan teman-teman semua dari Puslitbang Diklat maupun seluruh perwakilan direktorat, istimewa, bagus banget kalau saya lihat. Jadi sudah terencana dengan sangat baik dan saya yakin di silabusnya pun nanti juga sudah akan komprehensif gitu ya, memenuhi training need analysis dari direksi lah, dari semua kan, karena sudah melibatkan seluruh direktorat. Jadi artinya sudah nampung semua kebutuhan untuk training. Selanjutnya sebetulnya nanti supaya apa yang sudah disusun hari ini benar-benar berimpact pada kinerja LPPR RI, maka selanjutnya tinggal tugasnya Pak Dedi nih. Karena saya pernah melakukan penelitian, Pak, apakah Pusdiklat waktu itu di BPKP, jadi apakah hasil diklat itu berpengaruh atau punya impact terhadap laporan hasil audit? Saya ingin tahu korelasinya. Setelah kita waktu itu penelitian itu dilakukan, yang melakukan itu sebetulnya waktu itu dalam rangka nyusun tesis itu Pak, sekarang Pak Sesmanya BPKP itu. Cuman waktu itu saya bantu dia. Hasilnya adalah diklat itu tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Kenapa? Kenapanya kita teliti, ternyata yang dikirim diklat itu orang itu lagi gitu ya. Karena mereka kalau diklat kan digadok, ini dari seluruh Indonesia. Jadi intinya mereka cuma pengen pulang ke rumahnya, jadi bukan diklatnya. Kemudian tadi saya hati-hati dengan kita menetapkan bahwa nanti peserta diklat adalah satu dari setiap satker. Itu juga harus hati-hati sekali, karena apa? Kadang-kadang ada satker yang sudah kuat di satu materi, tapi di materi yang lain dia lemah. Jadi kadang-kadang yang kita butuhkan adalah untuk satker itu yang sudah kuat kompetensi tertentu itu, dia mungkin nggak perlu ngirim, tapi di satker yang lain dia butuh 2 orang. Karena jadi nanti hati-hati sekali waktu menentukan siapa yang akan menjadi peserta diklat. Saya berharap kebutuhan satker itu juga harus dianalisa sebelum kita mendapatkan siapa calon peserta diklat yang tepat, sehingga hasil diklat itu nanti benar-benar akan berimpact kepada kinerja setiap satker dan secara menggulung gitu ya, itu nanti akan ke kinerja LPPR RI. Itu nanti tugas lanjutan dari untuk Pak Dedi. Baik, terima kasih sekali, semangat. Saya mengapresiasi sungguh luar biasa Pak. Jadi nanti minta tolong dikembangkan juga metodologinya training ya. Jadi supaya lebih dinamis, lebih impactnya itu benar-benar nggak membosankan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita bicara diklat itu yang langsung teringat adalah ngantuk. Jadi supaya nanti diklatnya nggak bikin ngantuk orang. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena saya nggak bisa mendampingi dari kemarin, cuma buka. Sekarang Pak Dedi mau nutup, saya nemenin Pak Dedi gitu ya. Jadi tapi kan setelah ditutup ini jangan terus selesai ya Pak. Tetap dilanjutkan sehingga menghasilkan. Itu tadi. Ya udah, oke. Terima kasih banyak. Selamat sore.
Baik, sekarang saatnya Pak Dir SDM, Pak Deddy Suparman, untuk memberikan pengarahan sekaligus berkenan untuk menutup rangkaian penyusunan kurikulum dan silabus. Kami persilakan. Oke. Saya balik dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang terhormat Bu Rini, Dewan Pengawas DPR RI, teman-teman saya, sahabat saya, ini Pak Sulaiman, Kapus Litbang Diklat, PIC dari proses penyusunan kursil, tuan rumah Pak Iwan, Pak RRI Malang, serta teman-teman baik dari Pusdikbang Diklat maupun dari direktorat yang terlibat langsung dalam penyusunan kursil. Yang pertama tentu apresiasi juga seperti yang disampaikan Bu Rini. Teman-teman sudah mulai mencoba memberikan kontribusi pemikiran, ide, gagasan dalam rangka membantu Pusdikbang Diklat untuk mengidentifikasi, men-scanning kira-kira kebutuhan diklat apa nanti yang menunjang kompetensi seluruh pegawai ASN yang ada di RRI di semua level jabatan dan bidang tugas. Maka itu Pak Sulaiman mengundang seluruh direktorat untuk memberikan kontribusi dan ide gagasannya terkait dengan itu. Yang kedua, setiap kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui diklat formal maupun informal seperti kegiatan Pusdikbang Diklat yang melakukan setiap tahunnya itu tentu dalam upaya memenuhi standar minimal kebutuhan akan kompetensi SDM, yaitu sebanyak 20 JP sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Itu standar minimal 20 JP, Bu, ya Pak Kapus. Tapi kalau kita tingkatkan kompetensi melalui pendidikan formal seperti S1, S2, mungkin yang D3 dari SLTA, itu cukup memakan waktu yang lama Bu ya, 4 tahun, 5 tahun. Sementara organisasi RRI sebagai organisasi media, dinamikanya itu hitungannya detik dan menit, cepat, ya. Harus cepat. Jadi mau nggak mau Pak Sulaiman juga harus memperoleh ide, gagasan dan masukan yang cepat juga supaya Pak Sulaiman bisa bersama tim di Pusdikbang Diklat memberikan membuat desain tentang kebutuhan akan kompetensi yang yang sesuai dengan kebutuhan dari semua ASN ya. Nah, kegiatan penyusunan kursil memang kita bagi dua layer besar, dua layer utama. Yang pertama, apabila dia diklatnya, pelatihannya, kompetensi yang akan dibangun berkaitan dengan core business sesuai dengan tusinya RRI, maka kursilnya harus legit karena yang punya RRI itu teman-teman di Direktorat PP dan teman-teman di Direktorat TMB, nah, dengan LPU. Tapi kalau dia pembinanya bukan berada atau tidak masuk dalam area kompetensi core-nya, maka tinggal mengacu kepada institusi pembina yang memang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang ASN. Contoh, di Undang-Undang ASN itu pemenuhan kebutuhan akan kompetensi itu dibagi dalam 3 kompetensi besar. Yang pertama adalah kompetensi soal knowledge-nya, ilmu pengetahuannya, teorinya, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan kompetensi yang basisnya itu skill. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi yang basisnya social culture. Untuk social culture, murni itu kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang ASN kepada teman-teman di lembaga administrasi negara. Yang untuk knowledge dan teknis, skill, diberikan kewenangannya kepada kementerian dan lembaga yang disesuaikan dengan core bisnisnya. Maka RRI main di area penyiaran broadcast, baik dari teknologinya, operasional, maka RRI diharapkan bisa memberikan kontribusi kurikulum dan silabusnya yang bukan hanya berlaku untuk internal organisasi, juga berlaku untuk umum.
Sehingga kalau dari LAN butuh misalnya public speaking, bisa minta ke RRI. LAN bisa ingin teman-teman di Pemda ingin mendiklatkan terkait dengan diklat jurnalistik radio, bisa minta ke RRI. Nah ini sebetulnya sebuah peluang yang memungkinkan ini bisa menarik PNBP ya Bu ini. Jadi bisa saja nanti semua orang bisa ikut diklat jurnalistik radio dan lain-lain, bisa melalui Pusdikbang Diklat, tapi itu bisa PNBP dan itu bisa memberikan penambahan kepada penerimaan negara kepada pajak. Jadi itu. Yang berikut bahwa kegiatan kursil ini tadi sudah ada dari Direktorat SDM, Keuangan dan lain-lain. Memang sebagaimana amanah di dalam kebijakan umumnya Dewan Pengawas dan kebijakan pengembangan sumber daya dan infrastruktur, itu pengembangan kompetensi SDM bukan hanya melulu dipenuhi melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelatihan yang basisnya diklat. Tapi di dalam kebijakan itu juga dimix. Kalau pola blended learning itu belajar ngeblend antara yang off dan on, online dan offline. Tapi dalam konteks pengembangan SDM itu diblended antara bagaimana Pusdikbang Diklat mendesain sebuah pelatihan, mendesain sebuah workshop, mendesain sebuah benchmark, mendesain sebuah coaching, mendesain sebuah mentoring, dan mendesain sesuatu yang sifatnya applicable, tidak melulu harus melalui diklat, supaya kebutuhan akan kompetensi skill maupun knowledge teman-teman di seluruh Indonesia itu terpenuhi dalam 1 tahun minimal 2 PJP. Kalau misalnya kata Bu Rini orangnya itu lagi yang ikut diklat. Misalnya besok ikut diklat penyiaran dari Malang, nggak mira lagi, gitu kan? Hasil yang lain nggak terpenuhi kompetensinya. Nah harusnya yang sudah mengikuti diklat X harusnya ada diklat lain yang dipenuhi. Nah, supaya ini juga terkait dengan ketersediaan anggaran pastinya Bu Rini. Maka harusnya desain inovasi ke depan, Pak Soleman sudah membangun e-learning. Maka tidak menutup kemungkinan diklat-diklat melalui e-learning itu nanti akan semakin banyak. Dan dalam konteks ini mungkin dari sisi budget, cost-nya mungkin lebih murah ya Pak Soleman, lebih murah. Jadi kalau saya seorang penyiar ingin ikut soal diklat core value misalnya, budaya kerja dan budaya dinas organisasi RRI, saya tinggal klik diklat manajerial, saya klik, oh ada diklat ini saya ikut, saya daftar nih, oh saya seorang verifikator pajak, saya ingin workshop perpajakan, saya tinggal klik websitenya e-learning Pusdikbang Diklat, di sana ada rumahnya namanya keuangan, di sana ada jurus diklatnya, ada verifikator pajak, saya klik, saya masukkan NIP, saya daftar. Setelah saya daftar, maka saya sudah lengkap jadi peserta. Setelah selesai jadi peserta, ada e-learning, ada e-sertifikat. Maka e-sertifikat tinggal saya klik di email saya, maka 2 hari setelah itu standar-standar ini harus memang dibuat. Nah, pemenuhan akan kebutuhan kompetensi angkasa RRI, insya Allah setiap tahun itu dapat terpenuhi secara standar minimalnya dulu. Dan ke depan mungkin lebih dari itu. Yang tadinya sudah juara 1 sampai 10 tuh mau diapain lagi, ikut 3 apa dan seterusnya. Jadi ada diklat penjenjangan. Sama dengan sertifikasi UKW, juga ada penjenjangan muda, madya dan petani. Mungkin itu ke depan harapan kami dari direksi Pak Soleman dan juga teman-teman semua yang hadir. Juga karena ini juga kebijakan dari Dewas ya Bu Rini, maka kita berharap tidak melulu penyelesaian solusi peningkatan kompetensi hanya melalui pelatihan yang notabene cost-nya besar, tapi juga kepada semua pegawai diberikan beragam metode, cara melalui pengembangan aplikasi e-learning serta pengembangan peningkatan kompetensi SDM melalui workshop, BIMTEK dan sebagainya, coaching dan termasuk mentoring. Nah mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bu Rini yang berkenan hadir di sela-sela kesibukan Dewas, juga
Pak Soleman, terima kasih beserta teman-teman dari Persibang Diklat. Pak Iwan juga bersama dengan Mbak Mira dari Malang yang sudah ikut Hafal sekarang. Bu, kemarin sudah kenalan lama sama Mira ini. Diajak makan makanan pedes. Nah. Dan juga teman-teman dari masing-masing direktorat, mudah-mudahan inovasi-inovasi yang terus kita lakukan tidak pernah terhenti, karena ini bagian dari bagaimana upaya kita bersama, bukan hanya Direktorat SDM, bukan hanya Persibang Diklat, upaya kita bersama untuk membangun RRI yang lebih hebat, lebih baik, kreatif, inovatif. Itulah ciri dari organisasi media sebagai nasional. Mungkin itu dengan mengucap hamdalah dan seizin Bu Rini, Pak Kapus, dan teman-teman semua, kegiatan kurikulum dan silabus Kursil tahun anggaran 2023 secara resmi dinyatakan ditutup. Baik, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila disalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri dilanjutkan dengan Mars Angkasawan. Hadirin dimohon berdiri.